nek wonten hadis dipun wiwiti kanthi yaqulullahu azza wajal nedahaken menika hadis qudsi saking Allah secara langsung, cuma kalimatnya dibuat oleh Rasul. Apa bedanya dengan Al-Quran? Kalau Al-Quran lafadznya dari Allah, kalimatnya dari Allah secara utuh, tidak dikurang sedikit pun. Tapi kalau hadis qudsi maksud dari Allah, kalimatnya disusun oleh Rasulullah. Mila menika hadis qudsi tidak boleh dipakai untuk bacaan dalam sholat walaupun dari Allah. Tidak boleh setelah Fatihah membaca hadis ini, ya. Harus yang dibaca adalah ayat-ayat Al-Quran sebagai wahyu dari Allah secara langsung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi israhli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli bi rahmatika ya arhamar rahimin. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Amma ba'du. Para jamaah, para bapak, para sederek sedaya, wabil khusus keluarga dari Bapak Sudrajat ingkang kula mulyakaken. Monggo kita tansah muji syukur wonten ngarsanipun Allah Subhanahu wa taala kanthi ucapan alhamdulillahi rabbil alamin. Shalawat salam kita tansah kunjuk wonten ngarsanipun Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarginipun, para sahabatipun, mugi saged lumeber dumateng kita sedaya. Kula panjenengan keluargi kita langkung-langkung tiyang sepuh kita wonten ing yaumil qiyamah mugi saged pikantuk syafaatul uzma. Amin ya rabbal alamin. Para jamaah menika tasih nerasaken akhir saking bab tahrimul kibr wal i'jab. Bab yang menjelaskan tentang diharamkannya sifat takabur dan ujub. Niki bagian akhir, mangke dipun sambung sekedhik babu husnil khuluq, bab yang menjelaskan tentang akhlak yang baik. Bismillahirrahmanirrahim. Wa anhu qala, dan dari Abi Hurairah berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, salah satun la yukallimuhumullah, ada 3 golongan yang tidak akan diajak bicara oleh Allah yaumal kiamati, pada hari kiamat. Wala yuzakkihim wala yangduru ilaihim walahum adzabun alim, ya. Dia tidak akan mendapatkan ampunan dan juga tidak akan dilihat oleh Allah, serta dia akan mendapatkan azab yang menyengsarakan. Setunggal napa? Syekhun zanin, tiang sepuh wong tua sing wis keluarga, maksudnya yang berzina, sing dawamake zina, nggih. Wa malikun kadzabun, dan pemimpin atau raja yang selalu berdusta. Wa ailun mustakbirun, orang-orang yang miskin yang mereka sombong. Lah 3 niki termasuk nanti akan mendapatkan kesengsaraan yang berat di akhirat. Allah saja tidak mau menanya, tidak mau melihat, tidak mau bicara kepadanya, tidak juga mendapat ampunan, serta dia akan dapat azab yang sangat
menyakitkan. Orang tua atau orang yang sudah berkeluarga kok masih berzina. Lah niki dianggap melebihi batas karena ya dia sudah punya istri, mestinya nafsu seksualnya disalurkan pada yang diridhoi Allah, yaitu istrinya. Tapi ini merupakan penyimpangan seksual terjadi dalam masyarakat seperti itu. Ya, walaupun sudah punya istri 1, 2, 3, barangkali sampai 4 yang dibenarkan menurut syariat, dia melakukan hal-hal yang di luar itu. Lah niki sampun ngantos kula panjenengan saanak turunipun ngalami penyakit ingkang kados ngeten. Nah niki nggih, baru-baru ini kita dengar berbagai macam ya kasus yang ada di masyarakat ya, yang menurut kita memang sangat disayangkan orang-orang yang tahu tentang ilmu melakukan hal-hal yang tidak terpuji. Lah niki nggih. Kemudian yang kedua, raja pemimpin yang senantiasa bohong, ucapannya menghasut, bohong, provokatif, lagi tidak layak bagi seorang pemimpin memiliki sifat seperti ini. Mestinya pemimpin itu ucapannya bijaksana, bisa dipakai pedoman, nasihat-nasihatnya menyejukkan, bisa mendorong untuk kerukunan, persatuan dan lainnya. Mestinya pemimpin kados ngoten niku. Kados dene ingkang kula panjenengan nate pirsani sejarahipun, yaitu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bagaimana Abu Bakar memimpin, Umar, Utsman sampai Sayyidina Ali menjadi teladan yang bijaksana untuk kita ambil contoh. Lah niki tidak semua pemimpin seperti itu. Kalau pemimpin itu bohong supaya rakyat senang ya, supaya dia didukung, dipilih kembali, ini sudah tidak wajar seperti itu. Apalagi itu tingkatannya pemimpin sebuah negara. Jangan sampai ada dusta. Sekali 1-2 dusta, tidak lagi rakyat percaya. Kalau sudah tidak ada kepercayaan dari rakyat, maka meskipun benar selalu ya tidak dipercaya. Nah, oleh karena itu hati-hati kalau kita, anak turun kita, keluarga kita jadi pemimpin, supaya konsisten ada dalam kejujuran, keadilan, kebijaksanaan. Wa'ailu mustakbirun, orang yang miskin tapi sombong. Rata-rata orang miskin itu yang diberi kelebihan-kelebihan harta, diberi kelebihan ilmu, diberi kelebihan jabatan, pengaruh, dan juga mungkin harta benda ya. Nah niki kalau mereka takabur sombong itu banyak orang memaklumi karena ada kelebihan-kelebihan tadi. Tapi orang miskin sombong, nah ini yang jarang terjadi. Kalau ada, inilah yang Allah tidak mempedulikannya. Wis miskin sombong, nah ini ya. Mula sifat 3 niki, kula panjenengan awal mari kita introspeksi diri. Jangan sampai sifat-sifat ini ada pada diri kita. Ya mungkin tidak seperti yang disebut secara persis ya. Kula panjenengan nggih ngerempet hal seperti itu, mari kita jauhi semuanya. Niki setunggal nggih. Nomor kali wa anhu saking Abu Hurairah qala berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, yaqulullahu azza wa jal, Gusti Allah menika dawuh, nek wonten hadis dipun wiwiti kanthi yaqulullahu azza wa jal, nedahaken menika hadis qudsi saking Allah secara langsung, cuma kalimatnya dibuat oleh Rasul. Apa bedanya dengan Al-Qur'an? Kalau Al-Qur'an lafadznya dari Allah, kalimatnya dari Allah secara utuh, tidak dikurang sedikit pun. Tapi kalau hadis qudsi maksud dari Allah, kalimatnya disusun oleh Rasulullah. Mila menika hadis qudsi
tidak boleh dipakai untuk bacaan dalam sholat walaupun dari Allah. Tidak boleh setelah Fatihah membaca hadis ini, ya. Harus yang dibaca adalah ayat-ayat Al-Quran sebagai wahyu dari Allah secara langsung. Al-izzu izari, ya, kemuliaan, keutamaan itu adalah pakaianku. Dados namung Gusti Allah ingkang layak kagungan kasampurnaan, itu hanya Allah, ya. Yang memiliki keutamaan yang sempurna hanya Allah. Mulane wonten tiyang kok ngaku dia paling sempurna sehingga semua harus taat tunduk kepadanya, bahkan dia mengaku setara dengan Tuhan seperti yang dialami oleh Fir'aun, ya. Ana rabbukumul a'la, saya adalah Tuhanmu yang tinggi. Lah kok sampai ngoten, berarti ini menyaingi Allah. Kula jenengan boleh dimuliakan, yang mulia biasanya nek tenggene pundi nika Malaysia nggih. Yang mulia Tuhan siapa niku, yang mulia selalu disebut, ya. Seperti ini hanya sekelas kemuliaan makhluk. Tidak boleh menyaingi kesempurnaan kemuliaannya Allah, karena kemuliaan Allah itu adalah pakaiannya Allah. Wal kibriya'u, ya, dan kebesaran, kalau kita menyebut kesombongan, ya, ridai, itu selendangku. Jadi yang berhak, yang layak untuk sombong, maksudnya untuk menyampaikan kebesaran-kebesaran itu hanya Allah, ya. Allah yang layak menyatakan bahwa yang berhak untuk disembah adalah Dia yang menciptakan alam semesta dan penguasaannya ada pada tangannya. Hanya Allah yang layak seperti itu. Jatuh nih menungso mboten wenang, ya, tidak napa nih ora wenang, tidak layak untuk bersifat sombong seperti itu, ya. Faman naza'ani, barang siapa menyaingiku, fi wahidin minhuma, dari salah satu antar keduanya, baik merasa paling mulia, ya, baik merasa, ya, paling top karena kesombongan, itu menyaingi Allah, salah satu di antara keduanya, faqad azabtuhu, maka sungguh aku akan mengazabnya. Lah niki nggih, mula kula jenengan tidak boleh punya sifat sombong, tidak boleh punya sifat merasa paling mulia. Setiap orang ada kelebihan pun ada kekurangan, ya. Orang-orang yang punya pangkat jabatan ilmu yang tinggi pasti ada sisi lain kekurangan-kekurangannya. Mungkin tenaganya tidak sekuat, ya, masyarakat awam biasa, ya. Mungkin kesabarannya, ya, kehusuannya tidak seperti orang-orang yang ahli dalam beribadah. Ada kelebihan, ada kekurangan. Di dunia ini makhluk Allah tidaklah ada yang sempurna. Yang paling unggul dinyatakan mulia, nanti ada dalam keterangan berikutnya, adalah Rasulullah SAW karena akhlak budi pekertinya. Lah niku nggih. Wa anhu, dan dari Abu Hurairah, anna Rasulullah SAW, bahwasanya Rasulullah SAW qala, bersabda, bainama rajulun yamsi fi khullatin, ya, suatu ketika ada seorang laki-laki yang berjalan fi khullatin tu'jibuhu nafsuhu murajjilun ra'sahu, ana wong niku penampilannya apik, nggih. Dia memiliki baju yang mewah, ya. Kemudian dia juga bangga akan dirinya itu. Murajjilun ra'sahu, ya, juga disisir rapi rambutnya, jadi penampilannya bagus. Dia pun takjub pada penampilan dirinya. Yahtalu fi misyatihi,
idh hasafallahu bihi. Ya. Orang itu ternyata memiliki kesombongan. Dia berjalan, ya, idh hasafallahu, sampai Allah Subhanahu wa ta'ala itu menyiksa bihi dengan sifat itu. Fahuwa yatajaljalu fil ardi ila yaumil qiyamah. Siksaane napa? Orang itu timbul tenggelam di dalam tanah sampai hari kiamat. Lho niku nek tiyang gadahi kesombongan, ujub pada dirinya, niki pancen nggih umumnya dimiliki orang-orang yang punya kelebihan, ya. Niku wau penampilannya hebat, mungkin kendaraannya paling bagus, atau mungkin harta bendanya paling banyak dan lainnya. Loh, nek dia merasa ujub berjalan di muka bumi dengan kesombongannya, maka Allah akan menyiksanya, timbul tenggelam dalam bumi ini sampai hari kiamat. Maksudnya dia tidak akan merasa tenang tentram hidupnya. Lah niku nggih, ora terus mlebu bumi mucungul meneh mlebu meneh ngono wis angel lek ngoten niku mboten wonten nggih. Sampai hari kiamat maksudnya orang itu sampai di hari kiamat nanti tidak akan memperoleh ketenangan, kebahagiaan. Lah niki mula monggo sareng-sareng kita tebihi sifat takabur, sifat ujub yang terkadang orang yang bersangkutan tidak merasakan adanya sifat tersebut. Niki termasuk penyakit kronis, nggih, sing angel tambanane. Bahkan kita sendiri yang punya terkadang jarang yang ingin berobat untuk tidak memiliki sifat tercela itu. Lah niki mula monggo masing-masing kita introspeksi diri, adakah sifat itu di dalam diri kita. Ingkang terakhir menika hadis ingkang nomor 9 nggih. Menika sampun rampung. Wa an Salamah bin Al-Aqwa radhiyallahu anhu qala, dari Salamah bin Aqwa semoga Allah meridhoinya berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la yazalur rajulu, ya, tidak selalu seseorang itu yadhabu binafsihi, ya, sombong, hatta yuktaba fil jabbarina, ya, sehingga dia itu ditetapkan oleh Allah al-jabbarina, orang-orang yang kejam, orang-orang yang sombong, orang-orang yang napa niki merasa sok niku nggih. Fayusibahu ma'asobahum, sehingga dia akan ditimpakan seperti orang-orang sombong, orang-orang sewenang-wenang yang dahulu pernah ditimpakan Allah azab. Dados niki tiyang ingkang gadhahi sifat sombong, ya, dia ditetapkan oleh Allah sebagai orang yang sombong. Di masyarakat diakui sudah bahwasanya dia sombong. Nek pun dicap ngeten niki, tiyang niku pikantuk, ya, siksaan seperti yang pernah ditetapkan Allah terdahulu. Contohnya kaum Samud, kaum Ad, ya, contohnya malih kalau wau napa Firaun, contohnya malih sing duwe harta benda jumlah banyak, Korun, ya. Orang-orang yang sudah dicap sombong itu dilenyapkan dari muka bumi. Lah niki nggih, mula kados kula panjenengan harus berlatih untuk melepaskan diri dari kesombongan, dari ujub, dari sifat sewenang-wenang, ya. Karena bagaimanapun kita butuh orang lain, bagaimanapun sifat-sifat seperti itu tidak disukai dalam kehidupan bermasyarakat. Nah, kita berlatih untuk menghilangkan itu semua. Nah, cara melatihnya bagaimana? Satu, kalau kita punya kelebihan apapun, sadarilah bahwa itu semuanya adalah amanah dari Allah. Jadi pemimpin, ya, jadi presiden, itu tidak lain adalah amanah dari Allah. Umar bin Khattab ketika
daulat menjadi khalifah, apa pidato beliau? Kalau Umar ini berada di jalan yang benar, dukunglah. Tapi kalau Umar ini ya perilakunya menyelisih dari sunnah Rasulullah SAW, menyelisih dari perintah-perintahnya Allah atau larangannya, maka ya tegurlah Umar, ya. Bahkan rela dia untuk diturunkan jabatan dari khalifah. Seperti itu. Jadi mari kita sadari bahwa semua yang kita miliki, apapun berupa kelebihan-kelebihan, adalah titipan Allah, amanah dari Allah yang nantinya akan diminta pertanggungjawaban. Kemudian yang kedua, supaya nggak sombong bagaimana? Mari kita bergaul dengan orang-orang yang baik, yang tidak menunjukkan kelebihan-kelebihannya, kesombongan-kesombongannya. Karena sombong itu kadang menular. Ada orang lain berpenampilan sombong, kadang kita tidak sadar kalau seperti itu kami bisa menyaingi, lalu kita berlaku sombong akhirnya. Mulai niki jauhi ya komunitas pergaulan yang banyak menunjukkan kesombongan-kesombongan atau sifat-sifat semacam itu. Yang ketiga, kita harus mohon kepada Allah untuk mendapat perlindungan dari sifat-sifat yang buruk. Ya Allah, lindungi kami dari sifat ujub, dari sifat takabur, dari sifat riya, dan berbagai macam akhlak yang tidak terpuji. Kita tetap mohon kepada Allah diberikan akhlak yang baik, dijauhkan dari yang tercela. Lha niki antawisipun bab niki sampun rampung, kula tambah setunggal napa kalih menika nggih kangge nyambung bab enggal, babu husnil khuluq, bab yang menjelaskan tentang akhlak yang baik. Qala Allah Ta'ala, Gusti Allah dawuh menika surat Al-Qalam ayat 4, wa innaka la'ala khuluqin azim, wa innaka lan stune sira Nabi Muhammad SAW, dan sesungguhnya engkau wahai Rasulullah la'ala khuluqin azim, benar-benar memiliki akhlak yang luhur, akhlak yang agung. Itu Rasulullah dinyatakan dalam Al-Quran. Oleh karena itu segenap sikap, perilaku, ucapan, perbuatannya patut dijadikan contoh keteladanan. Nah ini nggih. Sebab ya sudah dinyatakan secara pasti bahwasanya bahwasanya Rasulullah menika estu nggih kagungan akhlak ingkang luhur, ya. Kemudian wa qala Allah Ta'ala, Gusti Allah dawuh surat Ali Imran 134, ya. Wal kadhiminal ghaidha, dan orang-orang yang menahan amarah, wal afina anin nas, dan orang yang memaafkan kesalahan orang lain, wallahu yuhibbul muhsinin, dan Allah mencintai orang yang ya berbuat kebaikan. Niki termasuk bagian dari perilaku yang baik, yaitu menahan amarah, ya, tidak mudah marah meskipun sebetulnya dia bisa marah, ya. Juga pemaaf bila ada orang berbuat salah dan dia telah meminta maaf, tidak berberat untuk memaafkan kesalahannya. Dan ini adalah perilaku yang utama, akhlak yang baik. Perlu kita semuanya memiliki akhlakul karimah. Kemudian tambah setunggal hadis mawon nggih, pendek niki. Wa Anas radhiyallahu anhu qala, dari sahabat Anas semoga Allah meridhoinya berkata, karena Rasulullah SAW adalah Rasulullah SAW ahsanan nasi khuluqan, sebagus-bagus manusia. Apanya? Khuluqan, akhlaknya. Jadi akhlak Rasul itu akhlak yang terbagus di antara umat manusia. Contoh yang ekstrim, ketika Rasulullah mau berdakwah di Thaif, Rasulullah masuk pintu gerbang kampung Thaif. Apa yang terjadi? Pada Rasul tidak akan menjarah, tidak akan
mengganggu kehidupan mereka, akan berdakwah mengajak kebaikan kebenaran. Yang terjadi penduduk Taif menyambut Rasulullah dengan lemparan batu sampai Rasulullah berdarah-darah. Ya. Kemudian Jibril datang, wahai Rasul, kalau engkau mengizinkan seluruh penduduk Taif akan kami binasakan dengan gunung yang besar ini. Tapi jawab Rasul, kami diutus Allah bukan untuk membunuh mereka. Keluarlah doa yang terkenal dari lisan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Rasulullah memohon kepada Allah, ya Allah, ampunilah penduduk Taif karena mereka itu belum mengetahui kebenaran. Dan itu luar biasa. Ini akhlak pemimpin dunia, tidak ada yang seperti itu. Ya. Kalau sudah diserang ya balas nyerang. Ya. Bahkan belum diserang nyerang duluan. Nah niki ya. Nah, niki Amerika ya. Nah, Rasulullah itu tidak ada duanya yang seperti itu. Sampai doa beliau terkenal sekali, Allahumma hdi qaumi fa innahum la ya'lamun. Ya Allah, berilah petunjuk kaumku ini karena mereka belum mengetahui kebenaran. Dengan berbagai macam akhlak-akhlak yang baik beliau ya tidak kunjung habis untuk dikupas akhlak keluhuran Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Oleh karena itu sangat pantas dalam sabda yang ringkas ini, ya, karena Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ahsanan nasi khuluqon. Nek tengene tiba nika ahsanan nasi kholqon wa khuluqon. Maksudnya dari segi ciptaan itu memang paling bagus Rasulullah itu, ya. Tampan, kulitnya bersih, sikap perilakunya menyenangkan dan akhlaknya mulia. Ya. Tapi niku wonten sing dibandingke dengan Nabi Yusuf nu langkung bagus pundi wonten sing ngoten. Nabi Yusuf memang mukjizatnya itu ya, ketampanannya sampai wanita-wanita yang sedang bertandang di rumahnya mengiris sayur-sayur itu, buah-buah itu tidak terasa sampai ke ujung-ujung jari karena terpesona kepada ketampanan Yusuf alaihi salam. Lah Nabi Muhammad yo tampan, tapi Yusuf dengan ciri seri yang lain ya. Jadi podo tampane dengan seri yang berbeda. Nah Rasulullah ditambah akhlaknya yang luhur. Kadosipun cekap menawi anggen matur wonten kekirangan nyuwun pangapunten. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.